Bocah itu secara tidak sengaja terluka oleh kaca. Tiba-tiba membuka mata dewa itu. Setelah dirawat, dia bisa melihat melalui topeng dan melihat tahi lalat di wajah dokter. Kamu bisa melepas topengmu? Boleh aku melihatnya? Oke. Tidak hanya itu, dia juga bisa melihat cacing di dalam apel tersebut. Tetapi kekuatan mata dewa tidak hanya itu. Sore harinya, saat dia kembali ke rumah, teman-teman Trangdu datang mencarinya. Membual tentang memiliki pusaka keluarga. Sebagai pelanggan berusia di atas 80 tahun. Serahkan padaku. Katakan itu pusaka. Harganya setidaknya beberapa ribu. Beberapa puluh ribu. Trangdu menjual kepercayaan dan keraguan, mengambilnya dan mengamatinya sebentar. Tiba-tiba, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Setelah itu, semua proses pembuatan item ini muncul di kepalanya. Trangdu terkejut dengan pemandangan ini. Dia sadar kembali dan segera memberitahu Hoang Pufan bahwa ini palsu. Tapi tentu saja, Hoang Pufan tidak mempercayainya. Lagi pula, Trangdu bukan ahlinya. Dia sangat yakin untuk mengatakan bahwa dia pasti akan menjual dengan harga tinggi. Keesokan harinya, keduanya pergi ke pasar barang antik. Ini pasti palsu setelah diperiksa, dan harganya hanya 5 yuan. Tapi Hoang Pufan tidak percaya pada hidup dan mati, dan mengkritik pemiliknya karena tidak tahu cara melihat barang. Tepat ketika mereka hendak pindah ke jalur lain, mata Dewa Trangdu tiba-tiba bergerak. Dia melihat dan menemukan bahwa labu berisi jangkrik di tangan pemiliknya memiliki sebuah misteri. Jadi dia bertanya, "Bos, apakah ini milikmu untuk dijual?" Bos melihat Trangdu bingung, jadi dia bersiap untuk menggertaknya. "Kriket ini adalah satu-satunya peliharaanku. Benda. Jika kamu tulus, biarkan aku memberimu 2000 yuan. Ketika Hoang Pufan mendengarnya, dia segera menarik pergi Trangdu. Tentu saja, bos tidak bisa mengabaikan mangsa ini. 600 yuan. 5 yuan. 5 buruk. Apakah itu tidak apa-apa? Sementara keduanya masih berjuang, Trangdu membayarnya. Tapi begitu dia mengambilnya, seorang gadis datang. Dia juga mengincar labu ini. Kemudian mereka pergi ke toko untuk bernegosiasi. Hua Chandong menawarkan diri untuk membelinya kembali dengan harga 2 kali lipat. Hoang Pufan melihat pihak lain tampaknya memiliki terlalu banyak uang, jadi dia mengutip harganya atas nama Trangdu. 5.000. Adik laki-laki, apakah kamu singa? Apakah kamu bermimpi? Kamu menawar sangat tinggi. Siapa yang bisa menerima? Penipuannya sangat jelas, bahkan pemilik toko tidak tahan lagi. Tapi tak disangka, karena Hua Chandong ingin menyenangkan Qin Huyan Bang, dia setuju tanpa ragu. Hoang Pufan tertawa dan tidak bisa menutup mulutnya. Saat mempersiapkan transaksi, Trangdu menolak. Dalam hatinya, pikirnya, labu ini tidak hanya memiliki harga ini. Wajah Hua Chandong menjadi hitam. Saat ini, Pamanduk mendengar kabar itu, jadi dia datang. Setelah diperiksa, labu ini setidaknya harus 10.000. Begitu kata-kata itu diucapkan, Hua Chandong tertawa terbahak-bahak. Labu kain hitam ini harganya 10.000. Ini bukan hitam. Ini merah. Maaf, aku buta warna pasti. Atau kamu tidak bisa membedakan antara hitam dan merah? Dak tersenyum. Dengan persetujuan Trangdu, dia menggunakan alat untuk menyeka cat luar labu. Pemilik uang melihat ini dan segera berteriak. Bukankah ini San Haliu? Semua orang bingung, tidak tahu apa itu Tam Halu. Duk dengan cepat menjelaskan. Lotus dibuat paling awal. Ini Tam Halu. Apa yang dimainkan para pangeran dan pangeran? Dipanggil Kuan Motu. Tapi labu Tam Halu ini berbeda dengan Kuan Motu. Tubuh labu sangat ringan, halus dan mengkilap. Jangkrik di sana akan sangat nyaman. Resonansi juga bagus. Jadi suaranya sangat jernih. Poin ini sangat penting. Itu dia. Ketika pemilik labu tua mendengarnya, dia hanya bisa menghela nafas. Saat ini, Hua Chandong menawar. 30.000 saya beli. Hal-hal yang disukai Bang Bang. Apapun aku akan membelikanmu. Hoang Pufan terkejut dan terdiam. Namun tak disangka, seseorang malah menawarkan harga yang lebih tinggi. Labu pertama yang dibeli orang ini berkat mata ajaibnya, tiba-tiba menjualnya dengan harga setinggi langit. Saya bayar 60.000. Kakak beradik, labu ini, saya membayar 60.000 untuk membelinya kembali. Anda menghasilkan 1000 kali lebih banyak. Tidak apa-apa.
80.000. 80.000. 80.000, oke. Pada akhirnya, Labu Trangdu membeli 600 yuan, berhasil menjualnya seharga 80.000 yuan. Melihat uang di rekening bank, Trangdu dan Hoang Pufan tidak bisa menahan tawa. Tak disangka, hanya dalam satu malam, ia menjadi seorang jutawan. Tapi baginya, ini baru permulaan. Keesokan harinya, Trangdu dan Hoang Pufan pergi ke pasar barang antik untuk mencari peluang. Tapi mereka melayang selama setengah hari, masih belum menemukan sesuatu yang baik. Pemilik melihat penampilan pedesaan mereka dan ingin segera mengusir mereka. Ketika keduanya melihat ini, mereka tidak bisa menahan amarah. Mereka hendak pergi, ketika tiba-tiba seorang pelanggan asing datang. Pemiliknya melihat bahwa ini pasti orang yang punya uang, jadi dia menyapa tamu dengan senyuman, juga mengeluarkan harta karun toko, yang dikatakan sebagai tembikar terbaik di Beijing. Itu membuat Trangdu bersemangat. Dia menggunakan mata ajaibnya untuk melihat, dan tiba-tiba semua proses pembuatan muncul di depan matanya. Ini jelas palsu. Awalnya, dia tidak bersimpati pada bos di sini, jadi dia langsung mengungkapnya. Tidak ada yang nyata di sini. Itu semua palsu. Saya berani bilang, itu bukan keramik biru putih. Hanya palsu. Terima kasih. Ketika pria asing itu mendengarnya, dia segera pergi. Ini membuat bos benar-benar tercengang. Dia dengan marah menyalahkan Trangdu. Hoang Pufan melihat situasinya tidak baik, jadi dia buru-buru menariknya pergi. Bagaimana mungkin bos membiarkan mereka pergi seperti itu? Dia mengejar. Anak-anak, kalian punya masalah hari ini, kau tahu itu. Cepat beri aku 1000. Vas porselen milikku itu akan menjadi milikmu. Diancam seperti ini, Trangdu sangat marah. Hoang Pufan masih bertarung dengannya. Situasi semakin mencekam. Saat ini, Zhuang Rui secara tidak sengaja melihat polisi wanita Miao Pipi. Dia segera menariknya untuk menghadapinya. Miao Pipi bingung. Dia mengejar pria yang mencurigakan, tiba-tiba ditarik kembali. Dengan enggan, bantu Trangdu untuk meringankan pengepungan. Bos marah tetapi harus menanggungnya. Semuanya telah diselesaikan. Dua orang bersiap untuk berterima kasih. Kemudian, karena Miao Pipi kehilangan targetnya, dia langsung menyeret Trangdu ke pojok untuk mengajukan pertanyaan. Ternyata dalam kasus sebelumnya, Miao Pipi menduga Trangdu adalah orang dalam si pencuri. Sekarang ketika dia mengejar target, dia dihentikan oleh Trangdu di waktu yang tepat. Ini membuatnya semakin curiga. Namun saat ini, tidak ada bukti, jadi dia hanya perlu menambahkan WeChat Trangdu untuk memudahkan penyelidikan. Trangdu enggan, jadi dia hanya perlu bekerja sama dengannya. Setelah itu, keduanya mulai berkeliling pasar lagi. Tiba-tiba, Trangdu duduk di depan sebuah kios. Saat ini, mata dewa menunjukkan kekuatan lagi. Dia langsung bertanya kepada bos, apakah disk ini dijual? Yang ini? Bukan? Ini? Teman, kamu benar-benar punya mata. Ini adalah harta karun. Itu toko saya. Salah satu dari 5 tempat pembakaran tembikar rakyat terbesar. Ini dari dinasti Song. Salah satu dari 5 tempat pembakaran tembikar rakyat terbesar. Cakram Cao Dao. Trangdu mengambilnya dan menyentuhnya. Berdasarkan pengalamannya bekerja di Pegadaian, dia memastikan bahwa bosnya tidak berbohong. Tapi dia minta 80.000. Ketika Hoang Pufan melihat ini, dia ingin mundur, tetapi Trangdu duduk untuk membayar harganya dengan bos. Miao Pipi Fan. Apakah kamu benar-benar ingin membelinya? Kamu membayar lebih sedikit. 59. Nomor keberuntungan. Saya berusia 59 tahun ini. Hoang Pufan tidak menyangka akan membelinya. Dia buru-buru menarik Trangdu untuk menanyakan apakah itu bisa diandalkan. Saya online untuk melihat. Rakyat. Biasanya dijual dengan harga tertentu. Dari 70.000 menjadi 4 juta. Jika ini benar, maka itu kata yang besar. Ketika Hoang Pufan mendengar itu, dia langsung setuju untuk menggantikan Trangdu. Tuan itu menunjukkan senyum licik, lalu menyerahkan mangkuk itu kepadanya. Sore harinya, mereka berdua pergi ke tempat Paman Duk, ingin dia memeriksanya. Tanpa diduga, Paman Duk menyentuhnya dan mengatakan itu palsu. Ternyata bagian bawah mangkuk itu memang dari dinasti Song, tapi di sekelilingnya ada potongan-potongan dari dinasti lain. Ketika Trangdu selesai mendengarkan, dia tahu bahwa dia telah ditipu. Namun, dia tidak terlalu sedih, menganggap ini sebagai pelajaran. Kembali ke rumah, Trangdu mulai rajin belajar. Dia tahu bagaimana memasuki dunia antik, bukan hanya dengan matanya.
harus dibarengi dengan ilmu yang terpelajar. Beberapa hari kemudian, Duke menelepon untuk mengajaknya mengikuti lelang skala kecil untuk belajar. Sesampainya di sana, Trang Du tanpa sengaja menemukan harta karun yang berharga. Mata pria ini secara tidak sengaja terluka oleh kaca, dan dia tidak membuka matanya lagi. Saat pertama kali mengikuti pelelangan, dia langsung menemukan harta karun bernilai antar kota. Gambar Li Doan oleh Duong Baho, pelukis dinasti Ming terkenal, mulai harga 1 ribuan 2. Gambar ini, meskipun bukan autobiografi sebenarnya dari Tang Dan, tapi itu juga tiruan dari dinasti Qing. Lukisan yang tidak buruk, layak untuk dikoleksi semua orang. Orang-orang hanya mendengar itu palsu, lalu mereka tidak tertarik lagi. Segera desak bos untuk memunculkan item berikutnya. Trang Du memanfaatkan kesempatan itu dan buru-buru angkat bicara. Saya ingin membeli lukisan ini. Apakah kamu menyukainya? Benar. Tetapi, 1.002 terlalu mahal. Apakah 9.000 baik-baik saja? Bos ini, jika Anda ingin bersenang-senang. Dari pintu belok kanan, ada beberapa warung di pinggir jalan. Mungkin untukmu. Gambar ini, 1.002. Benar harga ini. Bos melihat bahwa Trang Du bahkan tidak memilikinya, jadi dia mau tidak mau membuka mulut untuk mengejek. Pada saat ini, seorang saudara yang antusias tidak dapat melihat lagi, jadi dia membayar Trang Du 3.000 yuan. Tapi yang tidak dia duga adalah tindakan ini menyelamatkannya 10 juta. Setelah pelelangan berakhir, pemilik Ma tidak hanya tidak membayar Trang Du, tapi juga mempopulerkannya, banyak ilmu antik. Ini mau tidak mau membuat Trang Du merasa hangat. Karena untuk berterima kasih padanya, Trang karena bos baru Ma ke Paman Duk. Sesampainya di sana, dia memberikan lukisan ini kepada Paman Duk untuk dilihat. Melalui pemeriksaan Paman Duk, ini benar-benar palsu. Tapi saat ini, Trang Du menunjukkan tempat yang aneh. Paman Duk melihat lebih dekat, wajahnya tidak bisa tidak menjadi serius. Dia buru-buru membawa lukisan itu ke dalam ruangan untuk menggunakan alat profesional untuk memeriksanya. Tak disangka, saat dia keluar, satu gambar berubah menjadi 2. Ini tidak bisa membantu tetapi membuat 2 lainnya bingung. Paman langsung menjelaskan alasannya. Ternyata ini, gambar di dalam gambar. Luarnya palsu, tapi di dalamnya ada autobiografi Duong dan Duong Baho. Dalam hal ini, Bos Ma, itu harus disebut mata juling. Dia memandang Trang Du dengan mata yang tidak bisa dipercaya. Bahkan Paman Duk mau tidak mau menanyakan bagaimana dia bisa melihatnya. Trang Du tersenyum dan menjawab, karena buku yang kuberikan padamu, ada catatannya. Di masa perang, seseorang menggunakan penutup mata ini untuk melindungi beberapa lukisan berharga. Letakkan gambar palsu di atas, letakkan gambar asli di bawah. Jadi aku membelinya. Aku ingin menemukanmu untuk mengkonfirmasi tebakanku. Mendengar jawaban tersebut, Paman Duk sangat senang. Saat ini, Hoang Pufan di sebelahnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Langsung tanya Paman Duk berapa harga lukisan ini. Ini sulit dikatakan. Berapa banyak lelang? Belum melihat karya Tang Baho juga. Setidaknya puluhan juta yuan atau lebih. Mendengar harga tersebut, Trang Du pun sempat terkesiap kaget. Hoang Pufan sama senangnya dengan memenangkan jackpot. Saat keduanya tenggelam dalam kegembiraan, pemilik Ma langsung menawarkan penawaran. Lukisan ini 15 juta, saya membelinya. Duk mengatakan harganya sangat masuk akal. Tapi Trang Du menggelengkan kepalanya lagi. Karena untuk membalas budi tadi, dia berniat menjualnya seharga 5 juta. Bos Ma awalnya ingin menolak. Tapi melihat mata Trang Du yang tulus, dia tidak ragu lagi. Jadi aku menerima bagian dari cinta ini. Nanti saja jika kau membutuhkannya. Terima kasih kepada Tuan Ma. Telepon saja aku dan aku akan datang. Trang Du kembali menjadi jutawan. Sesampainya di rumah, keduanya berencana menggunakan uang tersebut untuk memulai bisnis. Namun saat ini, Trang Du menerima undangan pernikahan dari teman universitasnya. Karena agar tidak mempengaruhi startup, Trang Du memberikan kartu bank kepada Hoang Pufan untuk ditangani. Dan saya pergi ke Camtuk untuk mengadakan pernikahan. Sesampainya di sana, Trang Du berbincang dengan temannya. Kebetulan, di dekat tempat pernikahan, ada tim arkeologi yang sedang melakukan survei. Ketika Trang Du mendengarnya, dia tertarik lagi. Agar tidak membuang waktu, dia turun dari mobil dan berlari ke sana. Tanpa diduga, tim arkeologi berhenti. Trang Du melihat dari dekat, pemimpin tim arkeologi adalah guru universitasnya. Dia dengan cepat memperkenalkan dirinya. Saya seorang mahasiswa jurusan sejarah Kindai. Nama saya Trang karena aku sangat menyukaimu. Juga lihat banyak tesisnya. Masih mempelajari pelajaranmu.
Profesor Man melihat bahwa dia adalah muridnya, jadi dia juga menjadi lebih dekat. Setuju untuk membiarkan dia pergi ke survei. Di saat yang sama, Trang Du juga mengetahui bahwa tempat ini awalnya adalah makam seorang jenderal. Tapi sudah berhari-hari, dan masih belum bisa menemukan lokasi persisnya. Zhuang Rui diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Kali ini mata ajaibnya bisa bekerja. Namun sayangnya, kali ini dia akan berada dalam bahaya besar.